teman-teman, balik lagi sama aku Dewi Kurnia. Jadi di video kali ini aku bakalan ngelakuin praktikum farmasi fisika tentang kelarutan. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya kita belajar dulu ya. Untuk teorinya, kalian tahu gak sih apa itu kelarutan? Nah, jadi kelarutan atau disebut solubility adalah suatu zat dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Dan menurut kesetimbangannya, larutan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama larutan jenuh, yang kedua larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, yang ketiga larutan lewat jenuh. Nah, untuk larutan jenuh itu adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan atau tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Nah, untuk larutan lewat jenuh itu adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu, sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat lagi terlarut. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis pelarut. Nah, jenis pelarut itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada senyawa polar, yang kedua ada senyawa nonpolar. Nah, untuk senyawa polar itu mempunyai kutub muatan akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya, gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Nah, yang kedua ada senyawa nonpolar. Jadi, senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya, lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya, NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Yang kedua, suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada batang pengaduk, gelas, dan juga sendok. Dan untuk bahannya, yang pertama ada air mineral, minyak goreng, minyak kayu putih, dan garam. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke prosedur kerja. Percobaan ke-1 yaitu kelarutan garam dalam air. Pertama-tama kita masukkan air terlebih dahulu. Kemudian tambahkan beberapa sendok garam. Kemudian aduk hingga merata. Di sini bisa terlihat bahwa garam larut dalam air. Kemudian kita tambahkan beberapa sendok garam lagi. Kemudian kita aduk. Nah, untuk percobaan yang pertama, clue B ini, garam tidak terlarut dalam air.
Percobaan kedua yaitu kelarutan garam dalam minyak goreng. Pertama-tama kita masukkan minyak goreng terlebih dahulu, lalu tambahkan beberapa sendok garam, kemudian aduk. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat bahwa di sini garam tidak terlarut dalam minyak. Nah, selanjutnya percobaan ketiga yaitu kelarutan minyak kayu putih dalam minyak goreng. Pertama-tama kita masukkan minyak goreng terlebih dahulu, lalu tambahkan 1 sendok minyak kayu putih, kemudian aduk hingga merata. Hasilnya bisa kita lihat bahwa minyak kayu putih larut dalam minyak goreng. Dan untuk kesimpulan dari praktikum tadi yaitu hasil dari percobaan pertama kelarutan garam dalam air adalah garam larut dalam air karena garam dan air merupakan senyawa polar. Sedangkan setelah ditambahkan beberapa sendok garam kembali, hasilnya garam tidak dapat larut karena zat pelarut sudah tidak mampu melarutkan zat tersebut. Untuk percobaan kedua, kelarutan garam dalam minyak goreng, hasilnya garam tidak larut dalam minyak goreng karena garam bersifat polar sedangkan minyak bersifat nonpolar. Dan untuk percobaan ketiga yaitu kelarutan minyak kayu putih dalam minyak goreng, hasilnya minyak kayu putih larut dalam minyak goreng karena mereka sama-sama senyawa nonpolar. Sekian video dari aku, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like. Thank you for watching.